Oke, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertemuan pertama ya untuk tatap muka melalui Zoom virtual. Hari ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor ya. Khususnya memahami konsep dasar apa sih yang dinamakan kalor, kemudian suhu itu apa, kemudian alat ukurnya gimana, kemudian cara mengkonversi, merubah suhu ya dari Celcius ke Fahrenheit atau ke Reaumur. Mungkin kalian kemarin udah nulis ya, udah kalian belajar ya yang kemarin saya kasih tuh. Nah pertanyaannya paham nggak? Paham nggak? ya. Ya pasti ada yang paham, ada juga yang masih bingung ya. Kayak hari ini kita bahas. Oke, kita mulai. Suhu dan kalor ya. Nah, pertanyaan pertama, apa itu kalor ya? Ada yang tahu nggak kalor itu apa? Coba boleh nanti masuk ke kolom chat, di chat. Ada yang tahu nggak kalor itu apa? Ada yang tahu? Oh, kalian bingung? Nanti saya lanjutkan dulu ya. Oke, jadi kalor itu adalah energi panas ya. Jadi kalau kalor itu bahasa fisikanya, bahasa keseharian kita biasanya menggunakan istilah panas. Nah, panas yang berpindah ya. Tapi kalau panasnya nggak berpindah ya belum disebut kalor. Kalor. Oke. Lanjut. Kalor atau panas punya satuan yaitu sama dengan energi, yaitu joule satuannya ya. Karena kalor itu sendiri adalah energi sebenarnya. Terus kalor itu bergerak dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Rendah. Iya, dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Itu kenapa kalau umpama lagi musim dingin ya, kita kedinginan karena tubuh kita lebih panas dibandingkan dengan lingkungan di sekelilingnya. Jadi panas dari tubuh kita keluar dari tubuh. Nah, efek keluarnya panas dari tubuh itu disebut sebagai dingin. Oke, lanjut. Nah, sekarang apa itu suhu ya? Suhu adalah besaran yang menunjukkan ukuran derajat panas yang terkandung pada suatu benda. Jadi, semakin besar suhunya, maka panasnya juga semakin banyak. Semakin rendah suhunya, maka panasnya semakin sedikit. Nah, sebelum saya mulai, coba ada nggak yang tahu apa namanya? Kalau suhu 0 derajat Celcius tuh panasnya ada nggak menurut kalian? Suhu 0 derajat Celcius ada panasnya nggak? Enggak ada. Ayo jawab. Selain Andi ada lagi nggak? Kalau suhunya 0 derajat Celcius berarti panasnya ada nggak tuh? Es membeku tuh suhunya 0 derajat Celcius. Itu ada panasnya nggak? Coba selain Rina. Rina udah jawab nih, ada. Urus kata Yana nggak ada. Oke, ayo. Oh, antusias nih. Andi tidak ada. Ayo. Ada lagi nggak yang jawabannya beda? Tidak, kata Is juga nggak ada. Oke. Terus masih ada lagi jawabannya? Atau mungkin punya jawaban yang berbeda? Boleh. Diana. Oke, nggak ada Pak. Jawabannya ada nggak? Nanti jawabannya tetap ada ya. Walaupun suhunya 0 derajat Celcius, panasnya tetap ada. Karena nanti ada suhu yang lebih dingin lagi daripada 0 derajat Celcius, yaitu suhunya min. Ya. Kalau contoh min 1, min 2, min 3 itu suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Otomatis 0 derajat Celcius itu masih ada panasnya. Cuman kandungan panasnya memang jumlahnya lebih sedikit ya. Sehingga kita sulit membedakan. Oke, lanjut. Nah, kemudian suhu ini punya ada 4 satuan yang terkenal ya. Jumlahnya banyak sebenarnya. Cuman yang paling terkenal itu ada 4 ya. Pertama
ada satuannya Celsius. Kita sering pakai ini satuan suhu pakai Celsius. Kemudian yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, yang keempat Kelvin. Oke. Celsius ini sering digunakan oleh negara-negara timur ya. Jadi orang-orang Asia lah. Itu kalau mengukur suhu pakainya Celsius. Kebanyakan kayak kita orang Indonesia nih, orang timur. Pakainya Celsius. Jarang yang pakai Reaumur atau Fahrenheit. Nah, kemudian untuk Reaumur Fahrenheit itu kebanyakan dipakai oleh orang-orang Eropa dan Amerika ya. Walaupun Reaumur ini udah jarang sih. Yang kayaknya yang masih banyak tuh kayak Jerman, Perancis masih sering pakai Reaumur. Tapi kalau Amerika dan yang lainnya kebanyakan pakai Fahrenheit. Nah, kalau Kelvin itu biasanya dipakai untuk satuan internasional. Fisika lah, gampangnya gitu. Kalau orang fisika pakainya SI ya, satuan internasional yaitu Kelvin. Nanti kita akan belajar bagaimana cara merubah Celsius ke Reaumur, Reaumur ke Fahrenheit dan ke yang lainnya ya. Coba kita lanjut. Nah, kita akan belajar tentang alat ukur suhu. Ya, namanya termometer ya. Ini gambarnya seperti ini nih. Ini bentar saya pakai ini. Nih kalau ini termometer tapi satuannya ada dua. Boleh pakai Fahrenheit, bisa juga pakai Celsius. Kalau kita biasanya ngukur pasti yang dilihat sebelah kanan ya, yang Celsius. Tapi kalau orang Eropa itu kebanyakan atau Amerika ya pakai yang Fahrenheit ngelihatnya. Sama kayak penggaris. Penggaris itu kan kalau kalian perhatikan ada yang bagian bawahnya pakai sentimeter ya, atasnya pakai inci. Itu dua-duanya benar, tergantung kita kebiasaannya pakai apa. Oke, next ya. Nah, ini nih. Ini perbandingan suhu titik beku ya dan titik didih oleh 4 jenis skala termometer. Nih, kalau umpama di Celsius, titik beku air, nih titik beku air ya, air membeku itu pada suhu 0 derajat Celsius. Bentar, saya kasih. Nih, tapi kalau pakai Fahrenheit bukan 0 derajat tapi 32 derajat Fahrenheit. Kalau pakai Kelvin 273 Kelvin. Kalau pakai Reaumur juga sama 0 derajat Reaumur. Jadi titik bekunya setiap satuan termometer itu beda-beda ya. Tapi semuanya menunjukkan yang diukurnya sama yaitu titik beku. Nah, kemudian titik didihnya kalau kalian pakai Celsius itu air yang contohnya ya, mendidih pada suhu 100 derajat Celsius. Tapi kalau diukur pakai termometer Fahrenheit berapa? 212 derajat Fahrenheit. Kalau pakai Kelvin 373. Kalau pakai Reaumur 80 derajat Reaumur. Nah, ini keempat ini sama-sama mengukur suhu tapi nanti satuannya berbeda ya. Nanti tergantung kalian pakai yang mana. Semuanya boleh. Kalau kita orang Asia pakainya Celsius ya. Ya, kita jarang pakai suhunya berapa? 80 Reaumur itu jarang pakai. Nah, kemudian titik beku air ini disebut titik bawah ya. Ingat-ingat. Kalau titik didih air ini disebut ini disebut titik atas. Bingung nggak? Kalau titik beku disebutnya titik bawah, kalau titik didih disebutnya apa? Titik atas. Titik atas. Oke, bisa ya? Titik atas. Iya. Ingat-ingat nih. Coba kita masuk ke slide berikutnya. Nah, tadi kan dari Celsius ke Reaumur tuh angkanya beda ya, walaupun yang diukur sama kan? Nih contoh nih, nanti saya pakai pointer dulu. Umpama nih, ini ada termometer A dan B. Ya, satuannya beda nih. Umpama yang sebelah sini kita pakai Celsius, yang A-nya kita pakai yang selain Celsius. Umpama di Celsius suhu suatu benda kita ukur nih, suhu badan kita lah, dapat angkanya Y. Ya angka berapa aja Y ya, kita aja sebut Y ya. Nah, kemudian kalau diukur pakai termometer yang sebelahnya, ternyata angkanya X, berbeda ya, tergantung satuannya. Nah, gimana cara merubah Y ke X? Ya. Caranya adalah nanti kita pakai persamaan yang ini ya. Jadi X itu nilai yang akan kita cari, yaitu nilai yang telah diketahui.
Nanti kalau ada soal insya Allah bisa lebih paham lagi. Nih, rumusnya pakai ini. Udah kalian tulis ya kemarin ya? Udah, Pak. Udah. Nah, X adalah nilai yang akan kita ketahui dikurangi XB. XB itu titik bawah dari termometer A ini. Kalau termometernya satuannya pakai Fahrenheit, titik bawahnya berapa? Ingat nggak? Kalau pakai Fahrenheit, titik bawahnya berapa? Nih, saya slide sebelumnya nih ya. Nih, kalau Fahrenheit berapa tuh bawahnya? 32. 32. Kalau Kelvin berapa? 273. Nah, kalau Celsius dan Reaumur? 0 derajat. 0 derajat. Bisa Tremor. paham ya titik bawah dengan titik atas, paham ya? Iya. Kita lanjut lagi. Ini rumusnya. Umpama kita yang diketahui itu Y, yang ingin kita cari adalah X ya, ceritanya nih. X adalah nilai yang kita cari, yang akan kita cari, kemudian dikurangi titik bawah dari termometer jenis A-nya. Kalau Fahrenheit ya 32, kalau Reaumur ya 0, kalau Kelvin ya 273. Dibagi, nah ini XA min XB. XA itu titik atas dari termometer A. Kalau tadi apa namanya Fahrenheit berapa titik atasnya? Fahrenheit. 212. Oke, 212 dikurangi XB. Nah, kalau Fahrenheit berapa? Bawahnya, titik bawahnya? Tiga. Apa? Titik bawah dari Fahrenheit 32. 32 derajat Fahrenheit. Oke, 32 derajat Fahrenheit. Sama dengan Y, masukkan nilai yang kita ketahui Y ya. Termometer B yaitu ya. Dikurangi YB yaitu titik bawah dari termometer B. Kalau umpama Celsius, titik bawahnya berapa? Ada yang tahu? Bawah Celsius. Titik bawah itu titik beku. 0. Oke. Dikurangi YA, titik atas dari umpama Celsius nih. Ayo. 100. 100 dikurangi YB 0. Nanti kayak gitu ya caranya. Untuk lebih memahami, saya kasih contoh nih. Contoh soal ya. Sebuah benda bersuhu C diukur dengan termometer Celsius. Ada benda nih, kita ukur ternyata suhunya C. C itu ya angka berapa aja, tapi diukur pakai termometer Celsius. Nah, jika diukur dengan termometer Fahrenheit, maka pada skala berapa suhu tersebut terukur? Kalau di Celsiusnya C, maka di Fahrenheitnya angka berapa gitu gampangnya ya. Caranya pakai rumus yang tadi, yang saya kasih itu. Oke. Pertama, kalian tuliskan dulu. Yang diketahui apa di sini? Y itu yang diketahui ya. Apa yang diketahui? Ya. C. Udah ada di sini ya. Nah, saya kasih. Kemudian kita tuliskan titik bawah dari termometer yang kita ketahui. Berapa titik bawahnya kalau Celsius? 0. 0. Kemudian titik atasnya dari termometer yang kita ketahui 100. Ya. Kemudian kita tuliskan dulu titik atas dari termometer yang mau kita cari ini. Kebalik ini ya. Atasnya 212, ini kebalik ya. Bentar, saya dulu. Tuli. Ini kebalik. Nah. Ini ya. Kemudian titik bawahnya 32, titik atasnya 212 karena yang mau dicari Fahrenheit. Kemudian apa yang ditanyakan yaitu X. X adalah Fahrenheit. Kemudian kita jawab, cara jawabnya adalah tuliskan dulu rumusnya. X min XB per XA dikurangi XB itu akan sama dengan Y dikurangi YB per YA min YB.
Nah, setelah itu X-nya kita ganti dengan yang mau kita cari, yaitu F ya. Dikurangi XB, yaitu titik bawah dari termometer yang akan kita cari, yaitu Fahrenheit 32. Ini salah juga ya. Ntar. Saya benerin dulu, saya nulis ini. Ini 32. Ini benar. Nah. Oke, 32 per XA min XB. XA-nya 212, XB-nya 32. Itu sama dengan Y, nilai yang diketahui yaitu C ya, dikurangi titik bawah dari termometer C-nya yaitu 0 per YA 100 dikurangi 0. Sampai sini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Atau mungkin masih bingung? Coba. Boleh di kolom chat kalau masih bingung, kalau malu. Ada nggak? Diana, gimana? Ya. Paham, paham. Ya. Kalau Ya, lumayan. nanti kalau masih bingung boleh ya, setelah saya menjelaskan kalian boleh chat langsung. Bentar. Setelah itu kita kurangi 212 dengan 32, hasilnya berapa? 180. 180. Kemudian C dikurangi 0 ya, C. Kemudian 100 dikurangi 0, 100. Kalau sudah, tuliskan kayak gini. Nah, F dikurangi 32 per 180, karena kita mau cari F kan? Kalau mau cari F, maka 180-nya kita pindah ruas. Kalau pindah ruas tuh ya, kalau dia pembagi, ini kan 180 sebagai pembagi kan? Kalau dipindah ruas jadi pengali. Caranya. Ini pembagi, dipindah ruas, maka jadinya pengali di atas. Pindah tuh ya. Jadinya 180 dibagi 100. Nanti kalau umpama Zoom-nya tertutup, kalian boleh langsung klik linknya ulang ya. Karena kita sekali lagi pakai Zoom versi gratis. Jadi kalian harus klik ulang linknya. Lanjut. Kemudian karena kita mau cari F, maka min 32-nya kita pindah ruas. Kalau min dipindah ruas jadinya plus. Nah, setelah itu 180 per 100 kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan 20. 180 dibagi 20, 9. 100 dibagi 20, 5. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini ya. Jadi kalau kalian mau merubah Celsius menjadi Fahrenheit, caranya adalah 9 per 5 dikalikan suhu Celsiusnya ditambah 32. Nah, kemarin kalian sudah menulis rumus cara merubah Celsius ke reaumur ke Fahrenheit dan lain sebagainya ya. Dan ini caranya, kenapa bisa didapatkan rumus seperti itu? Ini prosesnya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Lanjut. Nah, ini rangkumannya. Nah, ini rumus-rumus ini dari mana asalnya? Yaitu melalui proses yang tadi. Ya. Yang diketahui Celsius, yang ingin dicari reaumur, yang ini. Ini proses ini didapat melalui rumus yang tadi. Nanti kalian boleh coba-coba di rumah ya. Ini kalau kalian bingung boleh nanti saya kirimkan PPT-nya di Classroom ya, biar kalian bisa lihat. Oh iya, kemarin itu kalian nulis yang di materi yang saya kasih itu memang ada kesalahan ya beberapa ya. Nanti kalian lihatnya pakai yang ini aja nih. Nanti saya bagikan materinya. Ya, lanjut. Nah, ini contoh real angkanya ya. Sebuah benda bersuhu 25 derajat Celcius diukur dengan termometer Celcius. Jika diukur dengan termometer Fahrenheit, maka skala berapa suhu terukur? Nah, yang diketahui yaitu 25 derajat Celcius.
Yang ditanyakan F. Pakai rumus yang tadi kita buat itu ya. Yaitu 9/5 dikali C ditambah 32. Nanti kalian kerjakan perkalian dulu baru penjumlahan. Kita tuliskan, kemudian C-nya kita ganti. C-nya kita ganti angka 25. Nih. Kemudian 25 dibagi 5, 5 kan? Nah, kemudian 9 dikali 5, 45, kita jumlahkan 45 ditambah 32 jadinya 77 derajat Fahrenheit. Jadi 25 derajat Celcius itu nanti kalau diukur pakai termometer Fahrenheit dapatnya angkanya 77 derajat Fahrenheit. Seperti itu. Ada pertanyaan? Materinya nanti saya cukupkan sampai sini dulu ya. Karena ini masih percobaan. Ada pertanyaan? Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Nanti ke depannya saya akan desain juga pembelajarannya bagaimana supaya nanti ada namanya ice breaking-nya dulu ya. Ice breaking itu pemanasan. Jadi nanti kalian juga belajar senang-senang dulu lah. Nanti saya kasih musik, kasih gambar-gambar supaya enak sebelum belajar ya. Oke, nanti kita ketemu lagi itu di hari apa nih? Oh ya, minggu depan kayaknya kalian kalau nggak salah ya, kalau belum ada perubahan, kemungkinan kalian itu produktif. Nah, kemungkinan kita nggak bisa melanjutkan ya. Nanti ketemu lagi 2 minggu. Nanti saya kasih informasi lewat Google Classroom. Oke, gitu saja. Terima kasih yang sudah bergabung. Nggak ada suaranya Pak Adam. Nanti Adam setelah ini kita belajar ya. Chatting lewat pribadi ya. Ke nomor saya boleh. Terima kasih yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi insya Allah 2 minggu ke depan dengan pembelajaran yang insya Allah saya buat lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Waalaikumsalam. Boleh kalian nanti keluar.